Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Oke, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah anak-anak, karena pada saat ini masih mewabahnya virus corona, jadi melancar kegiatan belajar mengajar, maka kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring ya. Nah walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, tapi kalian harus tetap semangat, kalian tidak boleh bermalas-malasan. Kalian sebisa mungkin mencari materi untuk belajar di internet, di YouTube, atau mempelajari materi-materi yang sudah di-share oleh Bapak Ibu Guru di grup WhatsApp. Nah, selain itu, kalian juga harus menjaga kesehatan kalian. Kalian tidak boleh banyak bermain. Salah satunya kalian tidak boleh bermain game terlalu banyak ya anak-anak. Nah, kalian juga harus rajin berolahraga dan juga mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, untuk presensi sendiri, nanti kalian bisa menuliskan nama dan nomor absen kalian di grup WhatsApp ya anak-anak, untuk dijadikan bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah anak-anak, setelah minggu lalu kita belajar mengenai kehidupan bermasyarakat pada kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, maka melalui video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi teori proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Nah sebelumnya, ada yang tahu atau mungkin pernah dengar atau kalian pernah berkunjung ke makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik? Ya, itu adalah salah satu bukti bahwa agama Islam pada abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah sudah ada dan berkembang di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teori-teorinya ya anak-anak, seperti teori Gujarat, teori Persia, dan juga teori Arab atau teori Mekah. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai teori proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia, Ibu harapkan nantinya kalian dapat memahami bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia ini. Dan selain itu, Ibu harapkan juga nantinya kalian dapat memberikan pendapat mengenai teori mana yang paling tepat menurut kalian untuk masuknya agama Islam ke Indonesia ini. Bisa dipahami anak-anak? Nah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Nah, sarjana-sarjana barat yang kebanyakan berasal dari negeri Belanda mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah, di mana pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di Hindia bagian barat dan berdekatan dengan Laut Arab. Nah, menurut Piet Snapel, sarjana Belanda dari Universitas Leiden mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu bukan dibawa oleh orang-orang Arab secara langsung, akan tetapi agama Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan kemudian melakukan perdagangan ke dunia timur. Nah anak-anak, pendapat tersebut kemudian didukung oleh Christian Snaghargranje dan juga J.P. Mokwetha, di mana mereka mendasarkan pada batu nisan milik Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah di Pasai, Aceh. Nah, selain makam milik Sultan Malik As-Saleh, juga ada makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur. Nah, menurut mereka, kedua makam tersebut memiliki kesamaan dengan makam-makam yang ada di Kambai, Gujarat. Nah, kemudian Mokwetha berkesimpulan bahwa pada saat itu makam-makam yang ada di Indonesia adalah makam-makam yang diimpor dari Gujarat, atau setidaknya makam tersebut dibuat oleh orang-orang Gujarat dan orang-orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Dapat dipahami anak-anak? Nah, setelah teori Gujarat, ada juga teori Persia. Nah, ada yang tahu siapa pendukung dari teori Persia ini?
Ya, salah satunya itu ada Husein Jayadiningrat, di mana beliau mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia. Nah, pendapat dari Husein ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi antara masyarakat Parsi dan juga masyarakat Indonesia. Nah, ada yang tahu tradisi apa yang menjadi kesamaan antara masyarakat Parsi dan juga masyarakat Indonesia? Ya, salah satunya yaitu tradisi 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Asyura, di mana hari tersebut merupakan hari suci bagi kaum Syiah untuk mengenang kematian cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang wafat pada 10 Muharram 61 Hijriah. Nah, di Indonesia sendiri itu tradisi tersebut selalu dilaksanakan setiap tahun ya anak-anak. Di Pariaman, Sumatera Barat, dan di Bengkulu biasanya disebut dengan tradisi Tabot. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan anak-anak, apa itu tradisi Tabot? Nah, jadi tradisi Tabot itu adalah upacara tradisional yang dilakukan di masyarakat Bengkulu untuk mengenang kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib dalam peperangan melawan Ubaidillah bin Zaid di Padang Karbala, Irak pada 10 Muharram 61 Hijriah. Nah, dari sini dapat dipahami anak-anak. Jika sudah, Ibu akan melanjutkan ke teori selanjutnya, yaitu teori Arab. Nah, kalian pasti pernah mendengar tokoh Buya Hamka kan? Nah, jadi Buya Hamka ini adalah salah satu tokoh pendukung dari teori Arab, di mana beliau mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, senada dengan Buya Hamka ini, kemudian Anthony Hajon juga berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Arab. Nah, beliau mengatakan bahwa proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia itu dibawa oleh para musyafir yang datang ke Indonesia. Dapat dipahami anak-anak? Nah, anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan mengenai teori proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia, dapat disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu ada 3 teori yang mendasari, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan juga teori Arab. Nah, semua teori tersebut bukan mengada-ada, tetapi mungkin bisa saling melengkapi antara satu teori dengan teori yang lainnya. Nah, menurut kalian sendiri, teori mana yang paling tepat mengenai masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia? Nanti kalian bisa berpendapat di grup WhatsApp ya anak-anak. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nanti silakan kalian pelajari lagi materi yang Ibu share di grup WhatsApp. Dan jika ada yang kalian belum pahami, dapat kalian tanyakan ke Ibu melalui grup WhatsApp ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai materi kehidupan bermasyarakat pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Nah, pesan Ibu, kalian tetap rajin belajar, semangat, dan jangan pernah putus asa. Dan satu lagi, kalian tetap jaga kesehatan kalian ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.